Selamat siang saudara, jumpa lagi bersama channel Syafri MTV. Kali ini saya akan kembali mengajak Anda untuk melihat progres terkini dari pembangunan atau kelancaran dari Jalan Tol Trans Sumatera Seksi 1 Padang Sicincin. Dan bagaimana progresnya saudara? Yuk ikutin saya. Saudara, ini adalah Jalan Tol Trans Sumatera, ruas Padang Pekanbaru, Seksi 1 Padang Sicincin. Dimulai dari STA 0 sampai dengan STA 3, konstruksi di jalan ini telah selesai. Tak terbayangkan jika jalan sepanjang 36,6 km ini benar-benar siap. Apalagi jika tersambung sampai ke Pekanbaru sepanjang 254 km. Tentu akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Berbagai sektor akan terdampak maju jika tol sirip Trans Sumatera ini benar-benar selesai. Sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, barang, jasa, dan lainnya diyakini akan meningkat pesat. Begitu juga dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat terguncang hebat akibat pandemi COVID-19, sedikit demi sedikit mulai kembali pulih. Provinsi Sumatera Barat dan Riau yang sempat mempunyai case 10 besar COVID-19 nasional, perlahan tapi pasti kasusnya mulai menurun. Di berbagai daerah di kedua provinsi ini bahkan sudah memasuki zona kuning. Saudara, selain kaya, Provinsi Riau adalah provinsi yang sangat indah. Pariwisatanya pun akhir-akhir ini berkembang dengan amat pesatnya. Salah satu sektor yang menunjangnya adalah dengan adanya tol Permai atau tol Pekanbaru Dumai. Dan menyusul tol Pekanbaru Bangkinang yang termasuk dalam seksi 6 ruas tol Padang Pekanbaru diprediksi akan selesai akhir tahun 2021 ini. Karena hal ini saudara, tentu membuat pariwisata di Riau akan semakin maju. Saudara, jika Anda keluar pintu tol Bangkinang, Anda bisa mengunjungi Danau Koto Pancang yang fenomenal yang membenam ratusan rumah di Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Tidak jauh dari Batu Bersurat, Anda juga bisa melihat kemegahan Candi Moratakus, sebuah candi Buddha yang terletak di Desa Moratakus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, sekitar 135 km dari Pekanbaru. Saudara, memasuki Provinsi Sumatera Barat, kita akan melalui terowongan tol terpanjang di Indonesia sepanjang lebih dari 9 km yang melubangi Bukit Barisan. Tidak jauh dari kota Payakumbuh, terdapat jembatan Kelok 9 dan lembah Harau yang sangat indah. Saudara, The Big Ben London alias Jam Gadang Nan Megah, Great Wall di tepian Ngarai, dan The Grand Canyonnya Indonesia alias Ngarai Sianok serasa menyapa Anda ketika sampai di Bukit Tinggi, betul-betul serasa di luar negeri. Tidak hanya itu saudara, Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikat sepertinya mempersilahkan Anda untuk mengeksplor ranah Minang tercinta. Tidak jauh dari Bukit Tinggi, Danau Meninjau dan Danau Singkara siap pula memanjakan mata Anda. Tak ketinggalan Istana Pagoriong dan Nagari Pariangan, salah satu desa terindah di dunia, seakan memaksa kita untuk berlama-lama di ranah Minang. Jika perut keroncongan, kuliner nasi kapau dan delicious food number one in the world versi CNN Magazine atau rendang telah siap menggoyang lidah Anda.
Betul-betul tiada tandingan dan tiada bandingan. Saudara, sebenarnya masih banyak daftar panjang objek wisata yang ada di Ranah Minang. Waterfall air terjun Lembah Anai, Raja Ampatnya Sumbar alias Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian ada lagi yang sangat unik, Danau Kembar di Solok Selatan. Kemudian di timur laut Kota Padang ada Kota Warisan Dunia UNESCO, Kota Sawalunto, hingga danau dan gunung Kerinci di Provinsi Jambi yang siap menanti Anda. Saudara, pariwisata dan jalan adalah dua hal yang seiring sejalan. Seberapapun indahnya sebuah negeri tidak akan berarti jika tidak memiliki akses jalan yang baik. Pembangunan jalan tol merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam memudahkan masyarakat di Indonesia untuk melakukan mobilitas mereka, baik dalam hal ekonomi maupun sosial, dengan baik dan cepat. Pembangunan dengan skala besar selain membutuhkan modal besar, juga membutuhkan tanah untuk mendirikan bangunan tersebut. Saudara, jalan tol merupakan proyek yang digadang-gadang pemerintah untuk dapat mengurai kemacetan sampai dapat menjadi sumber pemasukan bagi kas negara. Saat ini Indonesia sudah mengandalkan jalan tol sebagai jalur transportasi antar daerah. Sayangnya, pembangunan jalan tol di Indonesia terbilang lambat dibanding dengan negara-negara tetangga kita. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pembebasan tanah di sejumlah daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol selalu tersendat. Seperti yang kami kutip dari pengadaan.web.id, salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah kurang kooperatifnya pemerintah daerah setempat. Padahal dengan mempercepat pembangunan jalan tol, secara tidak langsung Pemda turut andil mensejahterakan masyarakat. Saudara, pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Padang Pekanbaru seksi 1 Padang Sicincin terus berlanjut. Alat-alat berat silih berganti mewarnai pemandangan di sini. Truk-truk ukuran jumbo keluar masuk lokasi proyek mengangkut material jalan. Panas terik matahari seolah tidak menyurutkan semangat para pekerja dalam meraih rezeki. Sesekali mereka beristirahat, sekedar menghilangkan letih dan penat. Hembusan angin sesekali menerpa wajah mereka yang dilindungi penutup kepala. Saudara, ini adalah gulungan geotekstil yang berfungsi menstabilkan jalan. Terlihat di eskavator, para pekerja sedang menjalankan tugasnya. Sesekali mereka berdiskusi dengan pengawas. Di bagian lainnya, pemasangan geotekstil terus mewarnai jalan tol ini. Tidak jauh dari itu, tepatnya di STA 6200, para pekerja berjibaku membangun under bridge sepanjang lebih kurang 150 meter. Di bawah jembatan layang ini melintas Jalan Raya Nasional Padang Bukit Tinggi dan jalan kereta api dari Kota Padang menuju Pariaman dan dari Padang menuju ke Kayu Tanam.
Saudara, memasuki STA 8, pembangunan terus berlanjut. Alat-alat berat kelihatan sedang meratakan jalan di kawasan Kali Air, Nagari Sungai Buluh, Pasar Usang, Kabupaten Padang Pariaman ini. Memasuki STA 23300, pembangunan underpass terlihat telah selesai. Di STA yang berdekatan dengan kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang ini, suasana sepi sedikit terlihat. Hanya beberapa sepeda motor masyarakat yang tampak melintas. Akan tetapi, saudara, di kiri kanannya pekerjaan masih tetap berlangsung, termasuk di kawasan Bukit Simau. Demikian juga di STA 36600 Tarok City. Dengan latar strata Volcano Tandikat, para pekerja masih berjibaku menyelesaikan jalan dan flyover yang hampir selesai. Saudara pemirsa Safri MTV, tidak hanya di kampung halaman, masyarakat Minang di perantauan pun sepertinya juga turut berharap agar jalan tol ini lekas siap. Tidak hanya mempersingkat waktu tempuh dan kemajuan ekonomi semata, namun juga kemajuan pariwisata untuk Sumbar, Riau, dan Jambi, serta kemajuan pariwisata Indonesia pada umumnya. Saudara, dengan demikian sampai di sini dulu jumpa Anda dengan channel Safri MTV. Sebelum berpisah, bagi Anda yang belum subscribe, kami mohon dukungan Anda dengan menekan tombol subscribe agar kami kembali hadir kepada Anda dengan video-video terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.